Selamat pagi. Aku senang sekali bisa bertemu kalian di ibadah online Nabi ini. Apakah kabar kalian sehat? Apakah kalian tetap semangat? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo kita dengarkan tata cara ibadah. Baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Apakah kalian semua sudah siap? Kalian sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah 2 pagi? Kalau begitu, ayo kita mulai ibadah ini. Dadah teman-teman, God bless you. Shalom, Happy Sunday adik-adik yang manis dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Coba, mana shalomnya? Coba, mana tepuk tangannya? Mana aminnya? Wah, pinter-pinter nih, Cici seneng deh. Siapa yang pagi ini udah mengucap syukur sama Tuhan Yesus? Kalau kita sudah diberikan berkat dan kasih setia Tuhan, kita bisa bangun pagi hari ini dengan sehat, kuat, dan tubuh yang sempurna. Kita harus selalu mengucap syukur adik-adik, karena masih ada teman-teman kita di luar sana yang belum seberuntung kalian loh. Nah, semuanya, mau kan kita memuji Tuhan dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan? Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Semuanya bangkit berdiri dan semangat nyanyi ya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih. Tak pernah berakhir di hidupku.
kita mau selalu semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga tidak lupa membaca Alkitab dan berdoa. Siapa yang mau rajin membaca Alkitab? Ada lagunya nih adik-adik, kita mau nyanyikan sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berdua. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau melihat kesaksian dari teman-teman kita nih. Yuk, mari kita saksikan sama-sama ya. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bye teman-teman, happy Sunday. Semua binatangnya sudah dimasukkan ke dalam batrak oleh Nuh dan anak-anaknya, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Nah, kawan-kawan, ayat hafalan kita minggu ini adalah Kejadian 6 ayat 22. Tuhan berfirman, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian
Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Happy Sunday. God bless you. Halo teman-teman. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Terima kasih. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dan dilakukannya. Nah, adik-adik semuanya sudah siapkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Cici mau kita semua siapkan hati lebih lagi dan semuanya serius dan fokus untuk mendengarkan cerita. Sudah siapkan semuanya? Yuk mari sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Aku Milikmu. Waktu ku tak
berdoa. Semuanya tutup mata, lipatkan tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun kembali Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami, buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebentar kalau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Tetap semangat ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong, sudah pada mandi belum? Oh sudah. Ada yang belum? Gak apa-apa. Sudah sikat gigi belum? Sudah. Oke. Dan sudah sarapan? Oh ada yang belum? Oke ya. Nah kalau kita mau beribadah, pastikan kita sudah mandi, sudah siap-siap nih. Duduknya juga yang manis. Oke. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, Om mau tanya, siapa yang tahu tentang minyak? Ya, ini bukan minyak angin, bukan minyak gosok, ya, tapi ini minyak sayur, minyak yang digunakan untuk masak, ya. Tapi minyak ini juga bisa dipakai untuk pembuatan kue, ya. Nah, siapa yang tahu tentang ini, pernah lihat tepung? Ini tepung salah satu bahan untuk pembuatan roti. Ya. Om mau tanya, siapa yang suka roti? Angkat tangan. Wah, iya. Roti apalagi kalau rotinya diisi dengan coklat, ya kan? Diisi dengan daging. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, Om mau cerita tentang minyak dan tepung. Oke. Di suatu saat, suatu ketika, di negara Israel dipimpin oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Ahab. Raja siapa? Ya, Ahab. Nah, raja ini tidak takut sama Tuhan. Raja ini bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Bagaimana perbuatannya itu? Dia menyembah berhala. Dia menyembah patung. Bukan menyembah Tuhan. Oleh karena raja ini telah berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, akhirnya Tuhan menegur raja ini bersama dengan seluruh rakyat bangsa Israel. Kenapa? Karena rakyat Israel juga menyembah berhala juga, menyembah patung juga. Akibat pemimpinnya menyembah patung. Tuhan menegur. Bagaimana cara Tuhan menegur? Dengan tidak menurunkan embun atau hujan selama kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun. Wah, kalau tidak terjadi hujan, tidak turun hujan, apa yang terjadi kira-kira? Ya, terjadi kekeringan di mana-mana. Tanaman-tanaman pada mati. Ya, padi mati, gandum mati, ya semua pohon-pohon pada mati, kekeringan terjadi di mana-mana. Wah, sekalipun ya di rumah ada piring, ada mangkok, tetapi
Karena kekeringan tidak ada makanan, kosong. Ya, kosong. Ada piring, sekalipun ada gambarnya bagus ini. Gambarnya ada Winnie the Pooh, wah bagus. Tapi apa artinya piring kosong? Wah, ini terjadi di negara Israel saat itu. Wah, bangsa Israel mengalami kelaparan. Bagaimana nih? Nah, adik-adik tahukah bahwa di antara bangsa Israel itu ada seorang yang namanya Elia. Siapa namanya? Ya, namanya Elia. Elia inilah yang diperintahkan Tuhan untuk menegur raja itu. Raja siapa tadi namanya? Ya, Raja Ahab. Supaya bertobat. Berbalik menyembah Tuhan, jangan menyembah yang lain. Supaya tidak terjadi ini kekeringan, akhirnya kelaparan. Wah, tapi raja ini tidak mau bertobat. Nah, Elia juga mengalami, wah susah juga gimana kekeringan, karena Elia kan manusia juga. Elia perlu makan. Akhirnya datang firman Tuhan kepada Elia. Tuhan katakan begini, Elia, bersiaplah. Kamu pergi ke sebelah timur, kamu bersembunyi di tepi sungai Kerit. Aku akan perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Wah, kaget juga Elia ini. Karena mungkin sebelumnya belum pernah ada burung gagak. Adik-adik tahu burung gagak itu burung yang rakus. Tapi Tuhan bisa memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia. Dan Elia langsung taat kepada firman Tuhan. Elia pergi dan dia tinggal di tepi sungai Kerit. Dan benar terjadi. Elia mendapatkan roti dan daging pagi dan sore. Dari mana? Itu burung-burung gagak diperintahkan Tuhan untuk membawa roti dan membawa daging. Roti dan daging namanya apa yuk? Betul, hamburger. Wah, Elia makan hamburger. Minumnya dari mana dong? Minumnya Elia dari air di sungai Kerit itu. Nah, Elia terpelihara kehidupannya selama beberapa waktu. Namun, lama-kelamaan air di sungai itu makin lama makin surut. Karena panas terik, tidak turun hujan. Singkat cerita, akhirnya sungai Kerit itu kering. Wah, bagaimana? Firman Tuhan datang lagi kepada Elia. Elia, kamu pergi ke kota Sarfat. Aku sudah perintahkan seorang janda. Seorang perempuan yang sudah menikah tapi sudah tidak punya suami lagi. Nah, seorang janda untuk memberi engkau makan. Wah, Elia adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan perintahkan, dia taat. Akhirnya dia pergi ke kota Sarfat. Ketika Elia tiba di pintu gerbang kota Sarfat, dia melihat ada seorang perempuan, seorang janda sedang memungut kayu api, beberapa ranting kayu untuk dijadikan bahan bakar. Oh, Elia lihat, oh ini. Langsung Elia katakan, hai ibu, tolong ambilkan aku sedikit air minum dalam segelas. Oh, ternyata perempuan ini, dia bangkit, melihat Elia, dia langsung berjalan pulang mau ambil
air minum buat Elia. Tapi ketika perempuan itu berjalan mau kembali pulang, dipanggil lagi oleh Elia. Bu, satu lagi bu. Apa? Tolong ambilkan aku juga sepotong roti. Wah, dia kaget adik-adik. Kenapa? Dia katakan begini. Aduh Tuanku, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya benar-benar aku tidak punya sepotong roti sedikit pun. Di rumahku hanya ada segenggam tepung dan minyak sedikit di sebuah botol. Aku akan masak untukku dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api ini untuk masak itu. Dan kalau sudah masak, karena tepungnya hanya segenggam dan minyaknya hanya sedikit, ya untuk cukup makan hari ini malam ini. Dan setelah kami makan, besok kami akan mati. Karena kami nggak tahu apalagi yang harus kami makan. Ketika Elia mendengar perempuan ini bercerita seperti itu, Elia langsung katakan seperti ini adik-adik. Jangan takut ibu, pulang, buatlah, kerjakan apa yang kau mau kerjakan. Buat roti buat engkau dan anakmu. Tetapi buat dulu sepotong roti kecil untukku. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya tepung itu tidak akan habis. Minyak yang sedikit dalam botol itu tidak akan berkurang sedikit pun. Nah adik-adik, perempuan ini, janda ini mendengar apa yang dikatakan oleh Elia, luar biasa. Dia percaya sepenuhnya dan karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Elia, karena dia percaya yang dikatakan itu adalah bersumber dari Tuhan, dia segera pulang ke rumahnya dan dia buat itu roti dari tepung. Ya, tepung yang ada padanya sekalipun cuma segenggam, cuma sedikit. Dan minyak yang ada di rumahnya itu hanya sedikit. Dia buat, dia olah. Setelah itu buru-buru dia bawa itu sepotong roti kecil buat Elia. Dan selanjutnya dia buat untuk dirinya dan anaknya. Tahukah adik-adik, ketika tepung ini dipakai, ya dipakai ini tepung, wah, habis dong, cuma segenggam. Kan dibuat untuk 3 orang. Untuk siapa? Elia, lalu ya perempuan itu, ibu janda itu, lalu yang ketiga anaknya, 3 orang. Habis, kosong. Waduh. Nah bagaimana dengan minyak? Sama, karena minyaknya cuma sedikit, akhirnya kosong. Minyaknya habis, tepungnya habis, ya sudah. Nggak tahu besok mau makan apa, seperti apa, bagaimana keadaannya. Tapi perempuan ini, janda ini percaya, dia lakukan saja. Setelah itu ketika bangun pagi, ternyata dia lihat benar adik-adik, tepungnya ada, tidak berkurang sedikit pun. Bagaimana dengan minyaknya? Juga tidak habis. Wah, terjadilah sesuai dengan iman dan ketaatan perempuan itu. Dan adik-adik tahu bahwa selama beberapa waktu itu, sampai Tuhan menurunkan hujan atas negeri Israel itu, selama itu pula janda ini dan anaknya dipelihara oleh Tuhan, hanya dengan tepung dan minyak yang Tuhan lipat gandakan.
Kenapa terjadi mujizat ini? Karena perempuan ini taat. Taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, Om mau katakan, mulai saat ini adik-adik setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, kalau adik-adik taat sama firman Tuhan, adik-adik kita semuanya yang taat akan firman Tuhan akan mendapatkan berkat. Amin. Ya, taat. Kalau waktunya sekolah, belajar, ada ulangan sekalipun online, wah, nggak ada yang ngelihat nih. Ada sepasang mata, yaitu mata Tuhan melihat. Kita tidak boleh nyontek. Firman Tuhan bilang apa? Kita tidak boleh berbohong, nggak boleh berdusta. Kalau nyontek itu sebenarnya berdusta. Jujur saja. Maka dari itu, adik-adik harus rajin belajar. Amin. Nah, kalau adik-adik lihat mama lagi sibuk di dapur, adik-adik bisa tanya sama mama, bolehkah ya saya bantu mama, apa yang bisa bantu? Nah, kalau mama katakan bantu ini, bantu. Itu berkenan gak sama Tuhan? Taat firman Tuhan juga taat. Ya, apapun yang menjadi nasihat papa mama, dengarkan, taati. Karena papa mama ada wakil Tuhan di dunia ini buat kita anak-anaknya. Oke adik-adik, tetap setia, tetap taat firman Tuhan. Oke, nah ada satu ayat hafalan yang Om ingin berikan buat kita semua, buat adik-adik ya. Gampang sekali ingatnya ini, Amsal 13 ayat 13. 13. Om ulangi ya, Amsal 13 ayat 13. Nah, Amsal 13 ayat 13 bunyinya seperti ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Wow, ya. Amsal 13 ayat 13. Baik adik-adik, hafalkan ayat itu ya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Siapa di antara adik-adik yang mau taat sama Tuhan? Angkat tangan. Amin. Yuk kita satu dalam doa ya. Ikuti Om berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan Yesus, mulai saat ini saya mau taat sama firman Tuhan. Antara lain menghormati orang tua kami. Taat menghormati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik mari coba sama-sama angkat kedua tangannya. Om mau ucapkan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua bersama dengan papa mamamu dan keluargamu, adik kakakmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu senantiasa. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan di nomor rekening ini. Tapi sebelum kita melakukan persembahan, ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami ingin melakukan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini akan membantu dalam pekerjaan-Mu. Sekarang kami ingin melakukan persembahan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara kreativitas. Adik-adik sudah mendengarkan cerita Nabi Elia dengan seorang janda di Safat kan? Nah, seorang janda itu hanya mempunyai segenggam tepung, dia membuat roti untuk Nabi Elia. Minggu ini kita akan membuat kreativitas dari bahan tepung terigu, tepung maizena, minyak, garam, air, dan juga pewarna makanan. Adik-adik bisa menjadi pelatisin nih seperti ini nih atau mainan lilin. Ya. Nah, adik-adik bisa membuat apapun yang adik-adik suka. Kreasi adik-adik sendiri. Cici buat ulat, buat siput, dan buat jamur. Nah, bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita akan mulai. Caranya, Cici pakai cup ini, adik-adik terserah mau pakai cup kecil, cup besar juga boleh. Nah, Cici pakai cup ini, ininya 4 cup adik-adik ya. 1, airnya itu 4:1, jadi adik-adik hanya pakai 1 ini aja ya. Nah, dituang. Udah. Nah, tepung maizenanya kira-kira pakai 2 sendok karena Cici pakai sendok besar. Boleh. Minyak gorengnya juga kurang lebih 2 sendok karena Cici juga sendok gede. Nah, garamnya suka-suka karena gawar garam ini hanya pengawet. Adik-adik bisa aduk. Nah, kebetulan kalau adik-adik misalnya mau pakai warna apa, adik-adik terserah. Kebetulan nah Cici mau aduknya pakai warna orange. Bisa. Cici pakai 1 warna aja ya. Nah, adik-adik terus ucap sampai merata dan sampai kalis. Kalau kalis itu nih, ininya sudah nggak nempel tuh ya. Nah, sekarang Cici akan buat gurita. Kita ngambil, kita habis kurang lebih lah. Bisa bikin ini, Cici bikin 8, dilipat. Oke, nah adik-adik ini bisa tempel. Cici matanya pakai mata ini, kalau adik-adik pakai bikin juga boleh. Nah, udah bulat, adik-adik kasih ya, nah, tempel deh. Nah, ininya Cici jadi gurita. Adik-adik terserah mau bikinnya apa juga boleh ya. Nah, selesai sudah. Cici tunggu kreativitas adik-adik ya. Oh ya adik-adik, platisin tadi adik-adik simpan di kotak kedap udara ya, atau di plastik bersil supaya tidak cepat kering. Nah, adik-adik tadi ayat hafalannya apa? Ya, di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, oke adik-adik. Jangan lupa kirim video kreativitas adik-adik berikut ayat hafalannya ya. Cici tunggu loh. Nah,
Sampai jumpa di acara Abi Hosana Online minggu depan. Dah.